Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di channel YouTube saya. Kali ini kita akan kembali mengulang pembicaraan tentang terlambat berbicara pada anak atau speech delay, menyambung pembicaraan pada video-video sebelumnya. Di mana kali ini kita membahas tentang potensi kecerdasan anak terlambat berbicara untuk pendidikan dia selanjutnya. Oke, silahkan simak video berikut ini. Pada anak speech delay, untuk tahapan selanjutnya adalah kita membicarakan tentang potensi kecerdasan dia pada pendidikan dia selanjutnya. Tapi sebelum itu, saya nanti akan membahas tentang anak terlambat berbicara yang berhubungan dengan autism. Jadi ada beberapa pertanyaan, apakah terlambat berbicara yang ini berhubungan dengan autism atau tidak? Nah, karena itu pembahasannya cukup panjang dan perlu pemahaman yang lebih lanjut, nanti akan saya buatkan video tersendiri mengenai hal tersebut. Ketidakmatangan bagian otak dari pusat bicara ini juga, bagian otak lain ternyata juga ada bagian yang terpengaruh. Jadi bila bagian ini tidak matang dengan baik, maka ada bagian otak lain juga ternyata tidak tumbuh dengan sempurna. Dan ini akan menjadikan sebuah masalah nantinya. Akan tetapi jika penanganan anak terlambat berbicara ini segera dilakukan, seperti yang saya katakan sebelumnya, di usia lebih baik itu di usia 2 sampai 2,5 tahun, oke lah paling lambat usia 4 tahun, maka potensi kecerdasannya akan jauh lebih baik lagi daripada yang terlambat sama sekali tidak ditanganin. Misalnya dibiarkan saja karena orang tua tidak paham, karena itulah alasan video ini juga dibuat. Jadi bahwa suatu saat nanti bahwa anak mereka pasti bisa berbicara lah walaupun tidak diintervensi. Karena ketidaktahuan pengetahuan tentang hal ini. Dan kita mengingat kembali dari yang sebelumnya bahwa informasi itu masuk ke otak dibagi menjadi tiga hal, yaitu menerima informasi, mengolah informasi, dan memberikan respon. Nah, pada saat informasi diterima itu perlu proses pemahaman. Kebanyakan dari anak-anak yang mengalami speech delay, bagian proses pemahaman ini pun boleh dikatakan tidak sematang anak normal lainnya. Sehingga pada proses pemahaman yang jauh lebih kompleks dari pemahaman biasa, seperti misalnya disuruh tolong ambilkan ini, tolong ambilkan itu, ayo minum, ayo makan. Jadi selebihnya dari itu mereka akan mengalami kesulitan. Cukup banyak contoh dari anak yang mengalami kesulitan pada saat proses kematangan pusat bicara ini terlambat diperbaiki. Pada saat lebih awal diperbaiki, anak-anak yang mengalami keterlambatan berbicara tidak berbeda dengan anak-anak yang lain. Bahkan tidak satu dua dari mereka potensi kecerdasannya melebihi daripada anak-anak biasa, dan itu saya sendiri yang melihat itu. Ada anaknya yang waktu SD dapat menjadi juara 1, 2, 3, ya, itu begitulah kondisi mereka. Jadi jangan khawatir, tidak perlu takut anak terlambat berbicara akan mengalami keterlambatan kecerdasan. Tapi sekali lagi berbanding lurus dengan kecepatan penanganan pada anak terlambat berbicara ini. Pada anak yang terlambat proses penanganannya, jadi pada beberapa kasus yang saya hadapin, sering terjadi adalah kesulitan dalam membaca dan menulis. Ya. Membaca pada awal sangat berhubungan sekali dengan jumlah kosakata yang masuk atau terekam di memori jangka panjang di otak. Nah, sehingga proses membaca akan jauh lebih mudah kalau kosakata yang ada di dalam memori jangka panjang anak yang mengalami speech delay itu jauh lebih banyak dibandingkan anak-anak yang sedikit dengan kosakatanya. Jadi membaca sangat berhubungan sekali dengan jumlah kosakatanya. Sepertinya bahwa membaca itu kan kosakatanya baru. Sepertinya baru. Sehingga tidak ada hubungan dong. Tapi pada faktanya ternyata yang anak-anak yang mengalami speech delay atau keterlambatan berbicara ini dengan kosakata yang minim, maka dia pun akan kesulitan membaca.
Nah, di sini kita perhatikan, pada saat dia sulit membaca saja dia mengalami kesulitan. Kadang-kadang mereka membaca satu kata, dua kata, tiga kata pun perlahan. Nah, bagaimana jika kata-kata ini jauh lebih banyak? Sehingga dalam sebuah kata-kata yang banyak dan panjang, di sana memerlukan kecerdasan logika berpikir, penterjemahan dari makna dari kata atau kalimat yang dibaca. Kemudian logika berpikir atas jalannya proses berpikir pada kata tersebut. Kalau saya istilahkan adalah logika pada proses berbahasa. Nah, jelas mereka akan mengalami kesulitan. Dan pada saat seorang anak mengalami kesulitan membaca, maka kesulitan menulis pun itu akan terjadi. Bahkan yang terjadi pada anak terlambat berbicara, mereka menjadi malas untuk menulis. Kenapa jadi malas? Ada alasan. Alasan pertama adalah kekakuan pada alat gerak, terutama tangan. Nah, ini berhubungan juga dengan gerakan halus. Gerakan halus pada anak yang terlambat berbicara itu jauh lebih buruk daripada anak-anak yang normal biasa. Nah, karena bagian pusat berbicara ini terletak di lobus temporalis, di mana lobus temporalis ada ganglia basalis, di mana ini merupakan tempat untuk menghaluskan gerakan. Nah, ini kadang-kadang juga bermasalah. Gerakan harus bermasalah, maka tangan seorang anak ataupun dewasa yang berhubungan dengan ganglia basalisnya bermasalah akan sangat kaku, sehingga tulisannya menjadi buruk. Kalaupun dia mampu menulis, Anda bisa perhatikan pada anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, di mana kemampuan menulisnya cukup buruk, tulisannya besar-besar, kemudian tidak bisa tersambung dengan baik. Pada saat latihan menulis indah, ini biasanya terjadi permasalahan. Nah, ini yang harus menjadi fokus perhatian dari orang tua, keterlambatan mereka. Keterlambatan yang fatal dari menulis, maka apa yang terjadi pada pendidikan selanjutnya? Nah, dia pastilah selalu terlambat dalam menulis, dan menulis. Nah, karena kadang-kadang sering guru mempermasalahkan kondisi ini pada anak-anak yang terlambat berbicara. Tapi kadang orang tua tidak peduli dengan kondisi hal ini. Bukan tidak peduli, mereka sebenarnya tidak tahu bahwa ketidakmampuan menulis ini karena kondisi yang sebelumnya yang melatar belakangi anak ini. Dan orang tua berharap kepada guru di sekolah untuk membantu anak ini untuk tetap naik kelas. Sehingga pada saat anak tidak mampu menulis dengan baik di kelas 1, pada saat kenaikan kelas harusnya dia tidak dapat naik, maka dinaikkan oleh gurunya karena permintaan orang tua. Sekali lagi buat para orang tua, kasihani anaknya, karena pada tahapan pendidikan jauh lebih lanjut itu akan jauh lebih sulit daripada tahapan yang lebih awal. Nah, kesulitan yang menjadi fokus selain menulis tadi adalah proses berpikir logika. Anda bayangkan saja kalau seorang anak speech delay yang mengalami keterlambatan proses perbaikan. Misal ada sebuah kalimat, Budi pergi ke pasar. Sangat simpel sekali kalimatnya. Nah, kita tanya balik kepada dia, siapa yang pergi ke pasar? Sering mereka gagal memahami hal ini. Yang pergi ke pasar, siapa? Budi pergi kemana? Gagal mereka. Karena yang dipentingkan dari sebuah kata atau kalimat adalah pemaknaan dari setiap kata itu untuk memahamin makna secara keseluruhan, sehingga logika berpikir, konten dan konteks dari sebuah kalimat yang diperlihatkan itu kita memahami dengan benar. Karena kosakatanya minim, dia menyebutkannya minim, maka proses berpikirnya pun untuk menjadi minim. Tapi kalau untuk memahami perintah, itu hal gampang buat dia, tidak masalah. Misalnya seperti tadi yang saya bilang, tolong ambilkan gelas, tolong ambilkan sapu, tolong ambilkan sisir, tolong ambilkan ini, itu, dan lain sebagainya. Disuruh berbaring dalam mimi susu pun juga hal yang biasa buat dia, karena itu memahami perintah. Dan juga pusat memori untuk long term memory, ini termasuk bagian skill memory. Nah, skill memory berbeda dengan bagian pusat membaca dan menulis. Membaca dan menulis hubungannya dengan semantik memory. Semantik memory perlu kerja keras yang berlebih untuk memahami tulisan dan bacaan. Karena itu pematangan proses bagian ini pun wajib segera dilakukan. Pada saat bicara anak menjadi lancar, maka kosakata yang masuk di mulutnya untuk dia sampaikan akan jauh lebih banyak. Dan kebanyakan juga anak-anak yang normal, ya, anak-anak yang normal, dulu kita bicara, pada saat usia 2,5 hingga 3 tahun, di mana kata-kata sudah mulai banyak, mereka sering bertanya kepada orang tuanya. Dan di sini sering membuat orang tua menjadi kelabakan. Pertanyaan, mah, apa itu mah, pak, apa itu mah, kok mengapa begini, kok mengapa begitu? Itu pertanyaan yang muncul. Nah, ini latihan dasar logika berpikir seorang anak.
kebanyakan anak yang mengalami speech delay tidak mampu melakukan pertanyaan hal ini. Karena itu, sejak awal logika berpikirnya menjadi buruk. Nah, pada saat penanganan lebih dini pada anak-anak yang mengalami speech delay, maka kemampuan bertanya ini itu pada dalam diri anak itu sudah ada. Banyak orang tua terkejut setelah anaknya diintervensi sejak dini, perbaikan pusat bicaranya ini, ya, setelah bagus, orang tua terkejut. Benar ya apa yang dikatakan itu, ternyata anak saya banyak bertanya. Ini yang sekarang bikin saya repot. Belum selesai pertanyaan ini jawab, ada lagi pertanyaan. Pertanyaan ini ditanya lagi dengan pertanyaan baru. Mengapa begini, mengapa begitu, apa ini, apa itu. Nah, ini kalau penanganannya lebih dahulu. Tambahan, tadi yang saya bilang pada saat menulis dia lambat karena kekakuan, karena gerakan halusnya cukup kasar. Sambungan dari area berbicara adalah area tangan. Itu daerahnya disebut dengan homunculus cerebri. Nah, di mana daerah ini jauh lebih di atas daripada pusat berbicara. Jadi daerah ini biasanya juga sel sarafnya tidak sematang anak-anak yang lainnya. Saat kita sebagai orang tua menemukan anak kita kondisi seperti itu, tolonglah segera untuk diperbaikin. Kalaupun keterlambatan dalam proses perbaikan, misal orang tua berharap kondisi alami pada anak-anak yang mengalami speech delay ini perbaikannya terjadi alami, ataupun baru mengetahui bahwa ini adalah speech delay dan harus ditanganin segera, maka proses penanganannya di atas usia 4 tahun hingga 5 tahun, karena tidak jarang loh. Yang sering kita dapatkan adalah anak-anak yang berusia 4-5 tahun. Karena orang tua sudah merasa pusing pada saat anaknya sekolah di bangku TK, anak tidak mau menulis, anak tidak mau mengenal huruf, anak tidak mau mengenal angka, walaupun pada teorinya menulis, mengenal huruf dan angka serta membaca di tingkat prasekolah itu tidak boleh. Itu teori ya. Pada kenyataannya, bahwa anak-anak minimal paling tidak di TKB mereka sudah harus mampu menulis, membaca, mengenal huruf, dan mengenal angka. Agar, karena di sekolah dasar itu tidak lagi mengajarkan menulis dan membaca. Di sekolah dasar begitu masuk kelas 1, masuk langsung ke dalam proses pembelajaran yang sebenarnya. Dengan logika berpikir yang berbeda dengan pelajaran masa lalu. Logika berpikir pada pelajaran sekarang itu jauh lebih rumit, jauh lebih berat dibandingkan proses pembelajaran di zaman dahulu. Anda memahamin logika berpikir anak terlambat berbicara itu di mana kosakata yang dimiliki yang minim, maka proses pemahaman atas kata saja dia mengalami kesulitan, apalagi atas kalimat, di mana mereka akan jauh lebih mengalami kesulitan lagi. Sekarang gini, misal kita berbicara kepada anak, kita tidak menyuruh dia untuk membaca. Misal, Dul, coba dengarkan apa yang dikatakan Bunda. Budi dan Ani pergi ke pasar. Sekarang Dul, Bunda mau bertanya, ini misal di sekolah ya. Jadi, Dul, siapa tadi yang pergi ke pasar? Nah, kadang-kadang mereka bingung. Nah, inilah yang disebut dengan logika berpikir simpel. Nah, ini dari kata-kata. Berarti apa? Dia hearing, listening. Dia mendengar untuk memproses logika. Itu pun dia gagal, apalagi dia membaca. Membaca adalah visual, di mana ini jauh lebih, boleh dibilang jauh lebih rumit. Karena dia harus memahamin kata-kata yang dibaca, huruf per huruf, kata per kata, kalimat per kalimat. Ini jauh lebih rumit, jauh lebih susah daripada mendengar. Saat mendengar gagal, maka membaca akan jauh lebih gagal. Sekali lagi kepada orang tua yang mendapatkan anak seperti ini, juga kepada bunda-bunda di sekolah prasekolah ataupun guru-guru di sekolah dasar, baik sekolah dasar negeri maupun sekolah dasar agama, ya, dipahamin bahwa bila ada anak yang ternyata sulit dia untuk membaca satu kata pada saat dia di kelas 1, kesulitan dia dalam menulis, mohon untuk tidak dipaksakan, dia mampu. Sampaikan kepada orang tuanya, kondisi ini terjadi pada anaknya. Maka orang tua diharapkan berkonsultasi lebih lanjut kepada para ahli untuk agar anaknya mampu menyesuaikan hal ini. Anda bisa datang ke psikolog,
ataupun juga ke dokter ahli tumbuh kembang anak untuk melakukan pemeriksaan hal ini ya, untuk menganamnesa pemeriksaan dan mendiagnosa lebih lanjut sehingga mereka dapat membantu mengintervensi mengenai hal ini ya. Sekali lagi kepada guru mohon untuk dimaklumi tentang kondisi anak ini dan diharapkan kepada Anda untuk tidak dengan mudah terus menaikkan anak-anak ini ke kelas selanjutnya. Karena pada saat dia naik di kelas selanjutnya, di mana proses berpikir logika jauh lebih rumit daripada sekolah di kelas sebelumnya, ini akan membuat anak ini menjadi jauh lebih kesulitan lagi. Yang ditakutkan adalah adanya trauma pada anak ini, di mana dia gagal dalam proses pendidikan di kelas dia yang baru yang lebih tinggi dari sebelumnya. Bila ada pertanyaan ataupun hal yang masih belum mengerti dari video saya ini, Anda tuliskan saja di komen saya, atau Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di email saya yang dituliskan di description di bawah. Saya masih banyak video-video yang lain. Untuk Anda dapat mengikuti video saya selanjutnya, silahkan Anda klik subscribe yang ada di bawah video ini dan tekan tombol loncengnya untuk Anda dapat mengetahui informasi dari video saya yang saya keluarkan lebih dahulu. Terima kasih video dari saya mengenai potensi kecerdasan anak yang terlambat berbicara. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya.